Ya, sebelum kita masuk ke nanti ada yang disebut dengan loss reserving ya. Nanti bagian akhir kita 2 atau 3 pertemuan terakhir kita akan bahas mengenai loss reserving ya. Jadi kita sekarang tuntaskan untuk rate making. Nah, kalau teman-teman buka materinya ya, memang ini kita bahas yang kalau di bukunya itu adalah example, nggak tahu ya di buku yang teman-teman punya itu di halamannya takutnya beda ya. Tapi intinya di example saya 3 poin, bentar namanya. Kita akan bahas, oh ya, poin 394, summary of the rate change procedure. Jadi rangkuman dari bagaimana prosedur merubah tarif gitu ya. Jadi kita kan sudah bahas bagaimana tarif itu berubah ya, dari yang basis rate, kemudian ada indicated rate-nya seperti apa, bagaimana kalau kita gunakan loss ratio method, atau bagaimana kalau kita menggunakan loss cost method, yang formula-formulanya kan sudah kita bahas dan sudah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini kita rangkum kembali, tapi sambil kita coba implementasikan ke kasus-kasusnya gitu ya. Nah, di buku ini saya agak lompat yang example 3.7 itu sengaja saya lompat ya, nanti cocokin ya apakah sama point rate making tapi di sampel yang example atau latihan yang 3.7 itu saya skip. Nah, maksudnya saya skip kenapa? Nah, ini nanti tolong teman-teman yang lakukan pembahasan ya. Mungkin ini sebagai tugas lah ya, tugas. Kan sampai saat ini saya belum ngasih tugas satupun ya ke teman-teman. Nanti tugasnya akan saya upload. Tapi ini sekedar di upload file upload itu hanya menyampaikan bahwa merefer ke buku yang teman-teman punya. Teman-teman kan punya kan, udah pegang bukunya ya, yang buku e-booknya kan, ya. Pokoknya terkait dengan rate making, tapi yang example 7, ya, contoh yang 7. Nah, di situ ada contoh kasus soal, nah ini agak cukup panjang. Ya, nah saya pikir ini cocok untuk teman-teman bahas ya. Jadi dibuat di dalam paper, ya ibaratnya gini lah, teman-teman terjemahin aja gitu ya. Tapi tolong teman-teman pahami dan juga tolong beri penjelasan sedikit. Nanti di tugasnya saya buat detailnya. Ya, jadi untuk teman-teman sekalian, teman-teman belajar gitu. Ya, oke. Nah, jadi di poin yang pertemuan kita hari ini adalah membahas summary of the rate change procedure gitu ya. Jadi sebagai rangkuman dari suatu perubahan tarif ya, yang setelah kita diskusikan sama-sama kan ada 3 tahapan proses kan ya. Yang pertama itu menentukan overall average rate change ya. Jadi kita buat rata-rata perubahannya dulu, secara overall seperti apa kita tentukan. Kemudian mengubah semua diferensial yang ada ya sebagai indicated. Jadi yang tarif-tarif yang akan berubah itu akan diubah menjadi satu rate baru, indicated rate baru ya. Kemudian baru dibuat balance back-nya ya.
ya nanti ada proses ngebalancing juga gitu kan. Ya, nah. Oke, tadi ada chatting apa ya? Oke. Ya, saya pikir kalau Jumat bisa Jumat kali dicari waktunya ya. Buat keputusannya kalau Jumat bisa minggu ini kuliah tambahan kita bikin Jumat jam berapa, nah, segera putuskan nanti biar saya info ke akademik untuk di sistemnya dirubah. Oke ya. Ini tadi ada yang nanya kan Mbak, minggu ini saya di kosong di Jumat. Tapi pastikan semua teman-teman kosong gitu ya. Oke. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Jadi kita mungkin hari ini nggak terlalu panjang ceritanya. Ya, contoh satu. Jadi kalau misalnya kita di sini ada satu informasi ya, informasi katakanlah di sini ada data teritori 1, 2 ya, atau wilayah 1, 2 lah sebut gitu ya. Ada data earn exposure unit-nya, ada existing average rate, ada loss cost, ada average of existing class differential. Ya. Nah, di sini kita diminta hitung proposed rate untuk kelas 1A ya, untuk teritori 2. Ya. Asumsi kelas diferensial tidak berubah dan perubahan rate provinsi kurang lebih 5%. Jadi wilayah itu asumsi aja mungkin wilayah entah provinsi apa gitu ya. Ini kan namanya ceritanya adalah teritori itu wilayah 1, wilayah 2 ya. Mungkin provinsinya misalkan Jawa Barat gitu, wilayah Jawa Barat itu wilayah 1, mungkin Bandung wilayah 2-nya apa gitu ya. Ini contoh aja. Nah, tapi di rate perubahan provinsinya selalu 5%, ada tambahan 5%. Nah, sebagai basisnya atau base-nya adalah teritori 1 ya, sebagai kelas 1 dan kemudian kelas 1A ya. Nah, di sini di teritori 1 itu earn exposure units-nya 2000. Ya, sementara di teritori 2 itu earn exposure unit-nya 1000. Ya. Nah, existing average rate-nya untuk teritori 1 250. Untuk teritori 2 500. Loss cost-nya teritori 1 200, teritori 2 300. Dan average of existing class differential within territory ya. Jadi rata-rata existing class differentialnya dalam wilayah itu masing-masing untuk wilayah 1 atau teritori 1 1,5 dan teritori 2 1,25. Ya, nah kita diminta mencari solusinya. Jadi kita bentuk proposed rate-nya. Jadi perubahan tarifnya, rate-nya berapa? Ya, untuk kedua wilayah tersebut. Oke, nah sekarang seperti biasa kita akan coba menggunakan dua metode, ya, dua metode. Ya, metode loss ratio method dan loss cost method di sini, ya. Loss ratio method dan loss cost method. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai dengan metode loss ratio method. Loss ratio method. Nah, di teritori 1 ya kita punya base rate-nya. Kita hitung base rate-nya berapa. Ya, kalau kita bicara base rate berarti kan kita bicara yang existing rate itu sebagai basis.
Ya, existing rate sebagai basis, berarti di kelas 1 ya sebagai base-nya juga, base territory, itu base rate-nya adalah 250 dibagi 1,5 ya, atau existing average rate yang ada saat ini sebesar 250 dibagi dengan rata-rata existing class diferensialnya 1,5 ya, sehingga terbentuk basis rate-nya 166,67. Oke. Nah, existing diferensialnya. Existing diferensialnya di base di TLT1 kan tadi sebagai base ya, sebagai basis. Itu kita tulis 1 biar mempermudah perhitungannya. Itu maksudnya 1,000 ya, itu desimal. Jadi kita sebut tadi 1 lah existing diferensialnya. Ya, mempermudah aja. Ini kemudian di sini ada loss ratio. Ya. Loss ratio-nya itu adalah 400.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,8. Teman-teman tahu dari mana 400.000-nya atau 500.000-nya? Ya, itu kan ada loss cost. Ada loss cost 200 ya di wilayah 1. Kemudian ada earn exposure unit sebesar 2.000. Ya. Berarti 2.000 dikali 200 jadinya 400.000 ya. Loss cost-nya. Jadi itu ada exposure per unitnya 2.000. Loss cost ini per unitnya 200. Jadi 200 kali 2.000. Ya, atau besar 400.000. Ya, yang ini ya. 400.000. Kemudian 500.000-nya dari mana? Ada yang bisa nangkap? Udah bisa mencerna? Kita lihat di tabel atas di sini ya. Loss cost-nya ini yang wilayah 1 200. Wilayah 2 300. Ya. Sehingga kalau kita totalin loss cost-nya tadi kan 200 dikali 2.000 ya, untuk 2.000 unit kan jadi 400.000. Sementara loss cost yang 300 terhadap yang 1.000 unit itu kan 300.000. Jadi kalau ditotalin 300.000 sorry. Apa namanya? Yang 300.000 ya. Sorry, sebentar ini. Ada miss sebentar. Oke. 200, sorry kembali ya. Baik tadi ya, 200 dikali 250 dikali 200 dikali 2.000 itu kan 400.000 ya tadi ya. Ini ya. Dibagi 500. Sebetulnya kalau kita bicara 500 itu kan dari total dia punya apa tuh? Rate existing average rate dikali exposure ya. 7. Kita lihat tabelnya. Kan kalau namanya loss ratio di sini itu kan adalah loss cost dibagi premi ya. Ya kalau secara umum ya.
Nah, preminya adalah 250 dikali 2.000. Berarti 500.000 ya preminya, karena ini average rate per satu exposure atau satu unit 250. Kalau ada 2.000 unit, berarti preminya 250 kali 2.000. Jadi 500.000. Sehingga loss ratio di sini adalah tadi 200 loss cost-nya dikali 200 dikali 2.000 dibagi 250 kali 2.000 preminya. Ya, jadilah 0,8. Oke. Nah, indicated diferensialnya, karena ini sebagai base, ya, teritori 1. Nah, kita buat 1. Ya, untuk mempermudah, dibuat 1. Ya, sehingga kalau kita lihat yang teritori 2, ya, dengan cara yang sama, ya, dia akan hitung dulu base rate-nya. Untuk teritori 2. Base rate-nya adalah 500 dibagi 1,25. Jadi kalau kita lihat data di sini ya, ini rate 500 dibagi kelas diferensialnya 1,25. Ya. Itu adalah base rate-nya. Diperoleh 400. Tadi yang teritori 1 itu 166,67 ya. Kemudian existing diferensialnya. Existing diferensialnya di sini dapat sebesar 2,4. Ada yang bisa dapat anggap 2,4 dari mana? Ada yang sudah dapat? Ya, di sini dia existing diferensialnya itu 2,4 untuk teritori 2. Dari mana dia dapatnya 2,4? Nah, biasanya untuk menghitung existing diferensial, dia akan membandingkan terhadap yang base rate-nya, base teritorinya ya. Teritori 1 kan sebagai basis, sehingga waktu dia dapat base rate 400, ya, sementara di teritori 1 base rate-nya 166,67, maka 400 dibagi 166,67 ini dapatnya 2,4. Ya, pendekatan lah, ya. Dapatnya 2,4. Ini, jelas ya, 2,4 ini adalah 400 dibagi 166,67. Coba kita cek ya. 400 bagi 166,67. 2,39952 ya, buletinlah 2,4 ya. Itu dapatnya. Kemudian loss rasionya adalah 300 ya, untuk teritori 2 ya, 300.000 dibagi 500.000. Nah, 300.000 itu dapat dari mana? Lihat lagi yang di atas ya, tabel yang di soal ini. 300 dikali unit exposure-nya 1.000, jadi 300.000 ya. Sementara preminya, rate-nya 500 dibagi 1.000, jadi 500.000 ya di sini. Sehingga loss rasionya untuk teritori 2 itu 0,6. Ya. 0,6. Oke, habis ini jelas ya, ngikutin ya. Sehingga indicated diferensialnya untuk teritori 2 itu adalah 2,4 existing diferensial dikali loss rasionya. Karena seolah-olah ini kan ada experience kan. Kita punya experience 60%
atas existing diferensial 2,4. Ya. Atas existing diferensial 2,4. Di kelas 2 ya, teritori 2, wilayah 2. Sehingga ini perbandingan loss ratio-nya terhadap base 1 ya 0,6 dibagi 0,8. Indicated diferensialnya dikali existing diferensialnya 2,4. Ya, karena di teritori 2 kan loss ratio-nya 0,6 experience-nya, di teritori 1 0,8. Sehingga kalau kita perbandingkan loss ratio-nya 0,8 dibagi 0,6 dibagi 0,8 dikali existing diferensialnya, itulah yang menjadi indicated differential, sama dengan 1,8. Ya, coba dicek lagi benar nggak 1,8 ya. Dua koma empat kali 0,6 bagi 0,8 ya 1,8 lah ya 1,8 ya. Jadi kalau mau bicara propose rate-nya nanti ya, propose rate-nya kalau kita bicara yang loss ratio method ya, ini tinggal dikali aja sebetulnya. Cuma di sini nggak disebutkan di buku ini yang nggak dijelaskan. Artinya bahwa indicated differentialnya yang 1,8 itu kalau kita kalikan dengan base rate-nya ya yang 400. Oke. Kemudian kita lihat diperoleh kira-kira ada berapa rate-nya. Ya, atau misalkan ini 1 dikali 166,67 ya. Itu masih 166,67 lah kalau di basisnya ya. Ini masih sama. Tapi untuk di teritori 2 untuk di teritori 2 itu adalah sebesar indicated rate-nya sebesar 1,8 ya. Jadi di sini nggak disebutkan ya rate-nya seperti apa. Intinya adalah ada indicated differential 1,8. Kalau terhadap basisnya ya yang 1,66 ya tentunya sudah ya mendekati berapa tuh 200 lebih kali ya, kurang lebih ya, mendekati 200 lebih lah ya, mendekati 200 lebih ya. Atau karena kan sebetulnya gini, cara menghitungnya adalah kalau di teritori 1 indicated rate differentialnya kan 1, berarti propose rate-nya kan masih sama kalau kita kalikan base rate-nya yang 1,67. Itu di sini sebetulnya propose rate-nya yang di teritori 1 adalah 166,67. Ya. Itu kita pegang dulu. Nah, sementara untuk wilayah 2 indicated diferensialnya 1,8. Itu artinya kan relatif terhadap base rate yang ada di teritori 1. Ya. Jadi kalau misalkan teritori 1 tadi dapatnya 166,67 ya. Rate-nya, propose rate-nya 166,7. Jadi di teritori 2 sebetulnya propose rate-nya menjadi 1,8 dikali 166,67. Ya, kalau kita hitung kira-kira 1,8 kali
166,67. Ya 300 lah ya, 300,006 ya, taruh dibulatin 300. Jadi sebetulnya di sini propose rate-nya di teritori 2 itu 300. Di teritori 1 itu masih karena base-nya di sini, ini 1 kali 166,67 berarti dapat 166,67. Oke ya, bisa dipahami ini? Ada pertanyaan sampai sini dulu? Pelan-pelan aja kita ya. Ini agak-agak tricky. Jadi kita coba memahami apa yang ada di materi di buku ini gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang dikaitkan dengan propose-nya ini. Tapi di propose diferensial, bicara diferensial tuh ya boleh dibilang kayak faktor lah ya. Kayak satu faktor lah bahasanya. Cuma ini saya kalau kita terjemahkan ke dalam Indonesianya jadi aneh malah ya, malah bingung nanti. Makanya ini kita pakai istilah aslinya aja ya. Indicated differential. Nanti semacam faktor ya yang dikaitkan dengan new rate, tarif baru. Sementara yang ini faktor yang existing rate. Ya, existing differential. Jadi yang tarif yang berlaku sekarang ini faktornya adalah ini. Ya. Sementara yang indicated-nya adalah 1 sama 1,8. Nah, jadi di sini nanti propose rate-nya itu menjadi 1,8 di kelas teritori 2 ya. 1,8 dikali 166. Memang di buku ini nggak dijelaskan. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut aja. Ya, biar kita bisa persingkat. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan tadi loss cost method ya. Bentar. Oh, tadi loss ratio method. Sekarang solusi dengan menggunakan loss cost method. Nah, dengan menggunakan loss cost method di sini, jadi bahwa distribusi kelasnya tidak sama ya di kedua wilayah tersebut, maka kita perlu melakukan satu adjustment di sini atau menyesuaikan loss cost ya untuk rata-rata kelas diferensial di setiap wilayah. Jadi nanti ada adjusted loss cost ya di sini. Kalau menggunakan loss cost method. Ya. Nah, kita lihat coba untuk yang teritori 1 dan 2 sebagai base rate-nya itu sama cara ngitungnya tadi ya. Dari tabel yang ada di soal sini ya. Kita hitung masing-masing base rate-nya untuk masing-masing wilayah. Ini masih sama cara ngitungnya ya. Begitu juga dengan existing differentialnya. Ya, jadi di faktor pengaruh terhadap rate-nya, faktor perubahan terhadap rate-nya yang existing itu sama masih ya. 1 untuk di wilayah 1 atau di teritori 1 dan 2,4 untuk di teritori 2. Tadi udah tahu caranya ya, 2,4 dapat dari mana? Ini 400 dibagi 166. Ya. Nah, tinggal dengan metode loss cost method ini kita perlu buat adjusted loss cost di sini. Ya. Adjusted loss cost. Ya, nah kita lihat loss cost-nya berapa? Kalau kita lihat datanya loss cost-nya kan 200 ya. Ya kan? Loss cost-nya 200 dibagi dengan average existing class differentialnya 1,5 ini ya. Sehingga adjusted loss cost-nya menjadi 133,33 di teritori 1 ya. Sementara di teritori 2
tadi loss cost-nya yang 300 dibagi average existing class differential 1,25. Jadi 240. Ya. Nah, ini ingat-ingat aja rumus adjusted loss cost-nya ya. Untuk indicated differentialnya itu karena dia teritori 1 sebagai base, maka dia kita buat 1 ya, untuk mudah. Kita buat 1. Ya, sementara untuk teritori 2 ini adalah 240 dibagi 133,33 sebetulnya di sini ya, potongnya. Dibagi 133, jadi dibagi terhadap base-nya yang awal ya, yang teritori 1 sebagai basis kan. Jadi yang teritori 2 dibagi dengan teritori 1. Jadilah indicated differentialnya 1,8 ya. 1,8. Oke. Nah, di dalam perhitungan ini kita diminta di sini untuk menggunakan balance back factor. Di loss cost method ini kita gunakan balance back factor. Ya. Di mana balance back factor itu punya rumus old average differential dibagi new average differential ya. Nah, itu baku rumusnya, coba cek lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ini ada formula untuk menghitung balance back factor. Ya. Nah, sekarang kita hitung masing-masing untuk old average differential. Ya, old average differential. Ya, nah di sini kita jumlahkan semua kemungkinan itu ya, diferensial yang lama. Nah, di sini kan kita peroleh jumlah exposure-nya di wilayah 1 atau teritori 1 itu kan 2000. Ya, dikali dengan average existing class diferensialnya 1,5 ditambah earn exposure unitnya yang di wilayah 2 atau teritori 2 sebesar 1000 dikali existing. Nah, ini ada faktor existing diferensial di kelas 2 ya, teritori 2 ya. 2,4. Kalau di sini kan tadi dikali 1 sebetulnya ya, cuma nggak ditulis lah 1 ya. Untuk mempermudah. Jadi sebenarnya kan 2000 kali 1 existing diferensialnya dikali 1,5 ditambah 1000 ya. Ini adalah exposure unitnya di teritori 2 dikali 2,4 existing diferensialnya dikali dengan average existing class differential 1,2. Itu all average ya. All average differential. Dibagi dengan new average differential. Ya, ini sama 2000 adalah jumlah unitnya di wilayah teritori 1 dikali 1 indicated rate-nya ya. Existing differentialnya 1 dikali dengan average existing class differentialnya 1,5. Ini ya, ditambah dengan exposure unit yang di teritori 2 sebesar 1000 dikali dengan indicated differentialnya di kelas 2 itu 1,8 ya. Kan yang new ya, kita ambil yang new-nya kan. Yang ini kan masih dikali 1 juga nih 2000 yang new kan. Indicated differential itu kan masih 1 juga sama. Nah, ini dikali 1,8 yang di teritori 2 dikali 1,25.
average of existing class differential, sehingga diperoleh 1,142851 ya. Ini cek lagi nih hitungannya ya. Oke. Oke, sebentar kita lanjutkan dengan new territory satunya. Nah, sekarang kita ingin hitung propose rate-nya, rate yang barunya gitu ya. Yang metode last cost ini. Kita lihat untuk territory 1, tadi kan base rate-nya adalah 166,67. Ya. Nah, ini kebetulan ada kenaikan 5% tadi disebutin ya di soalnya. Saya balik lagi ke soal di atas ya. Nah, ada perubahan rate 5%. Ya. Jadi perubahan rate-nya ini adalah yang di teritori 1, 5%. Kita diminta hitung yang di teritori 2. Nah, jadi ini rate yang base-nya dikali 1 ditambah 5% atau dikali 1,05. Dikali faktor balance-nya nih, balance back-nya. 1,1428571. Ya. Sehingga diperoleh 200. Coba hitung lagi ya, benar nggak 200? Kok bulat banget ya? Ya. Kita cek 166,67 kali 1,05 kali 1,1428571. Ya 200,00399 something lah ya, ini dibuletin jadinya 200. Ya. Sebetulnya ada buntutnya di sini ya. Nah, cuma nggak signifikan lah 0,0003939 dan seterusnya. Oke, itu sehingga ini adalah tarif baru. Ya, propose rate untuk di ya sebut aja new di teritori 1 ya. Rate-nya adalah 200. Jadi bukan 166,67 lagi. Gitu ya. Sementara di teritori 2 ya, ini relatively terhadap rate yang kelas 1 200, tapi ada indicated differential 1,8 tadi dapat di sini ya. Nah, ini 1,8 nih indicated differentialnya, sehingga ada perubahan tarif dari kelas yang base di teritori 1 yang base-nya adalah 200. Jadi 200 dikali 1,8 menjadi 360. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Silakan. Sambil break sebentar. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan ya, biar cepat kita selesaikan aja. Sekarang kita melangkah ke contoh yang kedua. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini saya skip ya, di buku ini ada sebelumnya contoh. Example ini di buku saya bab 3 mengenai trade making. Ya. Ada example 3.7, ini saya skip. Ini buat pekerjaan rumah teman-teman ya. Jadi buat tugas 1 nanti ini. Ya mungkin ini dibikin tugas kelompok deh nanti ya.
Nanti saya bikin mungkin minggu depan saya upload, tapi teman-teman udah tahu bocorannya gitu ya. Jadi sebelumnya udah tahu, jadi bisa teman pelajari, siapin. Dan karena kan waktunya udah mepet, udah mau UAS lagi kan, jadi supaya cepat. Nah, nanti upload tugasnya minggu depan ya, atau Jumat kalau jadi Jumat ketemu ya. Ya, kalau Jumat jadi ketemu, tentuin aja jam berapa. Saya free dari pagi sampai siang, nggak ada schedule ya. Mudah-mudahan nggak ada panggilan mesra dari ya yang khawatir kan ada dadak-dadakan dipanggil gitu. Tapi secara rutin, schedule rutinnya saya Jumat free ya, kosong. Nggak ada jadwal meeting, nggak ada jadwal apa. Jadi silahkan nanti mau jam berapa diatur. Nah itu nanti baru saya upload ini. Kira-kira tugasnya seperti apa? Teman-teman kan pegang buku ininya kan, buku e-booknya kan ya. Itu nanti informasi tugasnya saya kasih kalau jadi Jumat saya upload. Sekaligus mungkin kalau Jumatnya kita adakan kuis, kalian juga dengan kuisnya. Ya, jadi tinggal tugas satunya lagi yang akan kita siapkan. Oke ya, jadi kita skip. Jadi supaya teman-teman sambil belajar, sambil teman-teman buat tugas nanti itu, oh ini dari mana sih angkanya, dari mana angkanya. Itu dipelajari. Ya, nanti kalau sempat kita bahas. Oke. Nah, untuk kelompoknya gimana, Pak? Untuk kelompok silakan bebas. Kita ada berapa orang nih? 13 ya? Iya, 13. 13 berarti kan ada yang satu orang 5 ya. 3 kelompok aja. Oke, berarti kan 4, 5 gitu ya. Jadi ada satu kelompok 5 orang, pokoknya dibikin 3 kelompok aja, nggak usah banyak-banyak. Ya silakan atur sendiri kelompoknya, kan nanti ketahuan dari mana itu kan ininya apa, di kertas kerjanya kan ada nama-namanya. Nanti kan kelompok A siapa aja, kelompok B siapa aja, dan seterusnya. Oke ya. Oke, sekarang kita melangkah ke yang example 3,8. 3.8. Ya. Nah, di sini kita diberikan satu data ya. Nah, di dalam hal ini kita diminta hanya untuk membuktikan bahwa adjusted exposure unit-nya ya, exposure unit ini nanti akan ekivalen, akan sama dengan earn premium pada current rate level dibagi dengan base rate. Ya. Jadi nanti kalau ada earn premium pada current rate level dibagi dengan base rate itu harus sama dengan nanti exposure unitnya. Ya. Exposure unitnya untuk data-data sebagaimana disebutkan di sini. Ya. Ini ada teritori A, B, C, current base rate-nya ada 250, 110 untuk B, untuk C 200. Ya. Kemudian current average rate itu teritori A 200, kemudian B-nya 100, dan C-nya 200. Earn premium at current rates-nya itu 1.540.000 di teritori B dan 800.000 di teritori C. Ya. Nah, kita hanya diminta untuk menghitungkan exposure unitnya ya. Sama nggak dengan dua cara tadi? Ya, dengan dua cara artinya
ada yang dilakukan dengan cara exposure unit dan ada yang sudah di-adjust. Jadi di sini diminta ditunjukkan kalau ada exposure unit yang sudah di-adjust ya, adjusted gitu. Itu akan sama dengan earn premium pada current rate level dibagi dengan base rate ya. Nanti kita lihat. Oke, nah ini solusinya kita lihat ya. Formula earn premium at current rate itu adalah current average rate, ini soal disingkat ya tulisannya, dikali exposure. Current average rate pada I itu sesuai teritorinya I ya, dikali exposure I. Ya, ini rumus mungkin di pertemuan sebelumnya kan sudah ada juga di formulanya ya. Nanti dicek kembali. Sementara rumus exposure unit ya itu adalah earn premium at current rate yang di atas dibagi dengan current average rate ya, dibagi dengan current average rate. Nah sebetulnya ini cuma dibulak-balik aja kalau teman-teman lihat kan ya, earn premium at current rate sama dengan current average rate dikali exposure, sehingga untuk menghitung exposure tinggal dibalik kan gitu. 3 ini dipindah ke sebelah kiri. Jadi exposure adalah ya earn premium current rate dibagi dengan current average rate ya. Sama rumus di atas kan sebenarnya ini. Ini cuma kita ingin menghitung exposure-nya kan. Sehingga kita buat rumusnya exposure unit adalah earn premium current rate dibagi current average rate. Oke. Ya. Nah, dari sini kan karena kita sudah dapat rumusnya, karena ini berangkat dari rumus umum yang sudah ada di periode pembahasan sebelumnya, sehingga kita dapat formula exposure unit. Nah, kita tinggal implementasikan aja di sini. Ya, tinggal kita implementasikan, sehingga kalau kita lihat teritori A tadi ya, teritori A, exposure unit itu jadi berapa? Earn premium at current rate dibagi current average rate. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, exposure-nya adalah earn premium at current rate dibagi dengan current average rate. Jadi 1.000.000 dibagi 200. Dapat 5.000. Begitu juga di teritori B, earn premiumnya 1,540.000 ya, 1.540.000 dibagi dengan 100. Sehingga diperoleh 15.400. Oke. Nah, yang C, earn premium current rate-nya 800.000 dibagi current average rate-nya 200. Sehingga diperoleh 4.000. Ya. Oke, sampai sini cukup mudah ya dipahami. Nah, sekarang tapi jika diketahui cross distribution yang heterogen, maka menggunakan adjusted exposure unit dalam menggunakan loss cost method ya. Kalau di dalam loss cost method itu kita gunakan adjusted. Seperti tadi kan contohnya di atas kan kalau ini ya, ini menggunakan metode loss cost method kan kita akan menghitung adjusted ya. Sama di sini juga, cuma ini exposure unitnya kita adjusted. Karena di atas kan dibilang cross distributionnya heterogen, di sini juga ya. Nah ini sudah sudah ketentuan ya, tinggal di ini aja ya. Ya cross distribution yang heterogen ini ya. Nah maka exposure unitnya harus disesuaikan ya. Exposure unitnya disesuaikan untuk cross distribution yang heterogen. Nah, maka di sini disebut ya untuk cross distribution yang heterogen maka harus disesuaikan exposure unitnya atau di adjust ya sebagaimana dalam metode loss cost ya. Nah sekarang kita bandingkan current average rate ke current base rate di atas
ya, dapat dilihat bahwa adjusted exposure unit untuk teritori A dan B menjadi lebih kecil. Ya, coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Kita lakukan perhitungan adjusted exposure unit ya. Nah, di sini nih, adjusted exposure unit. Ya, untuk teritori A itu 5.000 dikali 200 dibagi 250. Nah, kita lihat ya, tabel di atas. Ya. Mana tadi? Nah, 5.000 ini tadi kan exposure unitnya 5.000 kan. Kita adjust ya. Kita adjust, Nah, kita adjust menjadi kan adjusted at current rate ya, pada level current rate di sini. Sehingga adjustednya adalah 200 dibagi 250 kalau untuk teritori A. Di-adjust dengan faktor itu. Jadi current base rate-nya kan ini 250, 110, 200. Nah, sekarang di-adjust dengan current average rate-nya. Kalau ini base rate-nya, ini current average rate. Jadi 200 dibagi 250 dikali dengan tadi berapa? Kali dengan 5.000 ya. Jadi 5.000 itu dapat dari mana? Ini ya. Exposure unitnya ya. Itu exposure unitnya itu 5.000 ya. Jadi ada 5.000 unit ya. Dapat 5.000. Nah, berarti di sini 5.000 unit kita adjust dari 5.000 unit ini kita adjust 200 dibagi 250 tadi seperti faktor tadi ya ini ya. Nih, current average dibagi current base rate. Di adjust. Karena kan sudah berubah kan rate-nya sudah ke current average rate bukan yang base rate lagi. Ya, 200 dapatlah 4.000. Kemudian yang teritori B itu tadi dapat unitnya adalah exposure unit 15.400 gitu ya. Kemudian kita kali dengan 100 bagi 110 ya. Kalau kita lihat di sini tadi tabelnya nih, 100 carried average rate dibagi 110. Ya. Kali lagi 15.400 dapatlah 14.000. Nanti dicek lagi ya, ini hitungannya ya. Dapat 14.000. Kemudian yang C, teritori C ya. Nah, kita dapat unitnya tadi, exposure unitnya 4.000. Sementara faktor current average rate-nya 200, current base rate-nya 200. Sehingga di sini kita peroleh 4.000 kali 200 bagi 200. Jadi 4.000. Nah, ini perhitungan dengan menggunakan adjusted tadi exposure unit ya. Ya, adjusted exposure. Nah, sekarang kita bandingkan lagi kalau adjusted exposure dengan menggunakan formula ya. Adjusted exposure itu akan sama dengan earn premium at current rate dibagi current base rate. Ya, kalau kita gunakan ini formula ini ya, seperti di atas ya. Sorry, tadi mana ya di atas? Nah, kalau ini kan ini ya, tadi exposure unit earn premium at current rate dibagi current average. Nah, ini hampir sama sih. Ya, earn premium at current rate tapi dibagi current base rate. Ya.
Nah, kita lihat earn premium at current rate-nya kan tadi masing-masing di teritori A itu 1 juta, teritori B 1,540 juta, teritori C ada 800.000. Sementara current base rate-nya tadi teritori A 250, B 110, tadi kalau nggak salah ya, ini ya. Yang C-nya 200. Sehingga dengan formula di atas ini, ya, earn premium at current rate dibagi current base rate, 1 juta dibagi 250 dapat 4.000. 1.540.000 bagi 110 jadi 14.000. 800.000 dibagi 200 jadi 4.000. Nah, kita lihat di sini ya, kita buktikan bahwa angkanya sama hasilnya, exposure-nya. Jadi dengan dua cara yang berbeda, tapi menghasilkan exposure yang sama. Itu kira-kira ya, untuk yang example 3.8. Ada yang bertanya sampai sini? Ya, ke belakang-belakang ini udah banyak teknisnya, ya. Banyak lebih teknis, Bapak ya. Nanti ini sebagai dasar kan untuk menghitung nanti kalau ada pricing ya, premium, kita menghitung repremi baru gitu ya. Ini kurang lebihnya lah seperti ini. Walaupun nggak satu-satunya caranya ini ya, tapi secara umum ya paling mudah dengan cara seperti ini. Tapi kalau di live mungkin lebih ini lagi ya, lebih complicated lagi, ada faktor mortality ya, sementara masa asuransinya juga jangka panjang. Nah ini agak complicated kalau di live ya. Ini mungkin di general lebih mudah kali karena setahun general kan. Lebih simple gitu. Ya. Karena kalau saya perhatikan di sini buku ini lebih banyak ke generalnya, asuransi umumnya nih. Ya. Ketimbang life insurance-nya. Ya, kalau saya lihat buku ini ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang ini silabus yang dipakai dia di kampus di Trisakti menentukannya adalah bukunya pakai ini. Jadi di live-nya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu disinggung-singgung di sini gitu ya, lebih banyak untuk yang asuransi umum. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi untuk pekerjaan rumah ya teman-teman yang bab mengenai rate making example 3.7 ya. Kalau nggak salah dulu ada bukunya, teman-teman share ke saya juga ya. Kalau saya sempat lihat itu agak-agak babnya agak geser-geser, tapi sejauh ini masih sama isinya gitu. Ya, bentar ya. Kalau nggak salah sama ya. Nah, bukunya mana ya? Introduction tuh, oke. Di buku yang teman-teman punya itu chapter, nah dia dibalik. Justru bab 3 itu dia loss reserving. Ya, kalau di buku yang saya pegang ini kita belum masuk loss reserving. Jadi justru yang kita bahas sekarang kalau di bukunya, di e-booknya itu di bab 4. Jadi kalau kita mengacu ke tadi yang saya bilang teman-teman buat pekerjaan rumah, tadi example 3.7 di buku saya ya, mungkin di buku ini ke bab 4 ya. Nah, saya lihat ada nggak? Kalau nggak ada paling nanti saya scan 4, sebentar ya, mengenai rate making.
Isinya sama, cuma dibalik aja. Ini bab 4 ya, bab 4. Bentar, bab 4. Mana ya? Nah, ini red making 4 titik mengenai tadi summary ya. Mengenai summary sebentar. Empat poin 4. Mana ya? Oke, nah ini tadi yang kita bahas ya, itu di buku yang e-book itu untuk contoh 1 adalah ya example 46 ya. Kalau yang di sini adalah di sini di buku yang e-book 4,6, di saya 3,6 tadi ya. Example 3,6. Nah, di sini example 4,6. Nah, yang 4,7 di buku e-book di saya example 3,7. Jadi teman-teman nanti pelajari ya example 4.7 halaman 138 bab 4 ya. Sorry. Bab 4. Nah, teman-teman pelajari, maksud saya ini jadiin tugas aja gitu nanti ya. Tugas kelompok, silakan teman-teman. Ya, ini kan dalam bahasa Inggris, nih terjemahin aja ya, tinggal disalin aja, terjemahin, tapi tolong kasih penjelasan sedikit. Misalkan ini, oh dapat angka ini dari mana nih, misalnya ya. Dari hitung-hitungan itu, misalkan, oh ini angka apa nih, 1,25, misalnya 1,36, ya. Nah itu nanti teman-teman kasih penjelasan aja. Kalau sempat kita bahas, nanti kita bahas ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, itu nanti kita jadiin satu ini kan tugas ya. Buat teman-teman juga nanti refresh, jadi bisa sambil mempelajari, oh ini dari mana sih, ini dari mana gitu ya. Gunakan rumus-rumus yang udah ada, sudah pernah dipelajari. Ya. Jadi saya ulang lagi, di sini teman-teman coba pelajari halaman example 47. Jadi dari halaman 138 ya, kalau di buku e-booknya ya, 138 sampai dengan halaman tugas kelompok aja ini, makanya lebih cocok tugas kelompok nih. Sampai halaman 100 mana tadi ya? 145 ya. Halaman 145. Jadi 138 sampai halaman 145 ya. Example 4.7. Nah, example 4.8 yang terakhir ini barusan kita bahas. Ya. Yang barusan kita bahas ini adalah example 4.8. Jelas ya? Nanti tinggal tugasnya saya upload kalau jadi Jumat ya, hari Jumat. Kalau enggak ya di minggu depannya. Kalau sempat nanti kuis, kita kuis. Saya nggak tahu kuisnya apakah nanti Jumatnya atau kalau Jumat jadi ya. Kalau nggak jadi ya di minggu depan nih kita kuis. Jadi kuis sama tugas. Jadi tinggal sisa satu tugas lagi yang untuk individualnya. Nanti saya cari soalnya. Oke, sampai sini cukup jelas. Ada pertanyaan? Mengenai tugas barangkali ada yang masih belum paham. Ya, intinya teman-teman silahkan pelajari di rumah yang example tadi 4.7 ya. Langsung aja dipelajari ya.
dibuat kayak semacam ya paper aja lah, ya, tinggal dicermahin aja, tapi dikasih penjelasan, oh ini dari mana angkanya gitu ya. Sebisanya aja, nggak apa-apa. Kalau masih bingung nggak apa-apa, pokoknya sebisanya nanti kita akan lihat. Ya, kalau sempat kita bahas, kita akan bahas. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Berarti ini tugas individu ya Pak, yang kelompok nanti ada lagi. Ini tugas kelompok. Yang 4.7 ini tugas kelompok. Jadi nanti teman-teman diskusi di antara kelompoknya sambil mempelajari, oh ini example 47 itu kayak apa sih ini gitu ya. Penghitungannya dari mana gitu kan. Nah, itu dituangkan dalam satu tulisan ya. Ya bicaranya tulisan cuma mentransfer aja kok dari Inggris ke Indonesia. Jadi copy paste aja sebetulnya, tapi ditambahin keterangan, oh ini hitungan ini dari sini misalnya. Contoh ya, kalau misalkan di sini kan ada solusi nih. Nih misalkan dengan dollar of future losses gitu kan, ada di halaman berapa tuh? Yang ada basic ingredients gitu kan. Oh 360.000 tambah 240.000 tambah dikali 1,25 dikali 1,36. Nah itu apa gitu. 1,25 itu angka apa? Satu dijelasin aja. Ya. Ada sedikit ini aja keterangan lah. Ya, jadi supaya teman-teman paham oh itu dari mana. Ya. Oke, cukup jelas. Ada lagi yang bertanya mengenai tugas? Saya deh Pak. Untuk yang di e-book itu kan example-nya ya. Aha. Nanti Bapak berarti untuk tugasnya angkanya beda-beda lagi. Enggak. Oh. Di nanti yang saya upload ke sistem Ya. si akad ini ya, atau sistem e-edling ini, itu cuma informasi aja bahwa tugas. Jadi saya cuma ngasih tahu, oh tugas kelompok ini silahkan ibaratnya merewrite, menulis kembali, ditulis itu disalin lagi, tapi sudah dalam bahasa Indonesia gitu ya, disalin untuk example 4.7. Itu aja sih tugas yang mau saya sampaikan. Secara kan formilnya mesti ada, resminya mesti ada masuk ke sistem. Ya. Oke. Ya, tapi saya beritahu lebih awal supaya teman-teman sudah mempelajari lebih awal. Jadi karena nanti target waktunya saya nggak akan kasih lama-lama kan, udah mau deket puas soalnya kan, takut mepet-mepet nanti. Gitu sih kira-kira maksud saya. Ya. Oke. Saya sounding dulu. Ini tugas kelompok ya. Nanti tugas individualnya saya siapkan lagi. Ya. Oke. Mudah-mudahan itu yang ya pekerjaannya nggak lama lah. Oke, cukup clear ya. Oke Pak. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu kuliah kita hari ini. Ya.